Ikuti dia. Sudah berapa hari dia berada di Rhodes? Tanya Brian terlihat santai, sama sekali tidak tampak ekspresi kaget sama sekali. Lebih kurang 4 hari, kebetulan dia menginap di sebuah hotel mewah di dekat Dragon Inn. Sahut Charles. Menurut informasi dari anak buah komandan pengawal Dragon Corp, kegiatan Tuan Muda Austen tiap malam pergi ke klub dan kasino miliknya. Sedangkan pada siang hari dia hanya tinggal di hotel. Sambung Charles, menjelaskan secara lebih detail. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang membahayakan orang-orang kita, biarkan saja. Cukup diawasi saja secara diam-diam. Tukas Brian. Baik Tuan Muda, aku sudah memberi instruksi kepada komandan pengawal untuk menugaskan 2 orang anak buahnya agar mengawasi gerak-gerik Tuan Muda Austen selama 24 jam. Sahut Charles. Sepertinya aku bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Austen di Rhodes, selain keluar masuk klub dan kasino miliknya. Gumam Brian dalam hati. Ayo Nicole, kamu sudah boleh turun dari tempat tidur. Kamu bisa mencoba untuk jalan, pelan-pelan dulu. Setelah kaki kamu terbiasa, baru kamu boleh berjalan secara normal. Ucap Brian tiba-tiba. Dalam 4 hari ini, Brian memang masih melarang Nicole untuk turun dari tempat tidurnya sampai terapi yang dia lakukan benar-benar tuntas. Beneran, Kak? Aku sudah boleh turun dan berjalan-jalan? Tanya Nicole terlihat antusias sekali. Iya, Nicole. Lekas kamu coba. Edgar, apa kamu tidak ingin membantu Nicole turun dari tempat tidur? Ucap Brian yang membuat Edgar langsung bergegas berdiri di samping ranjang, membantu Nicole turun dengan memegangi lengannya. Charles yang awalnya sudah bersiap membantu sang adik, langsung membatalkan niatnya begitu mendengar ucapan Brian. Sepertinya Tuan Muda sedang berusaha untuk mendekatkan adik aku dengan Edgar. Gumam Charles dalam hati. Terima kasih Edgar. Tolong lepaskan tanganku, aku akan mencoba untuk jalan sendiri. Ucap Nicole saat dia sudah berdiri di samping ranjangnya. Oh iya, maaf. Aku sampai lupa lagi. Sahut Edgar sambil melepaskan pegangan tangannya. Pelan tapi pasti, Nicole mulai melangkahkan kakinya dengan hati-hati. Langkah kaki Nicole makin lama semakin cepat bahkan sampai hampir setengah berlari. Cukup Nicole! Jangan terlalu memaksakan diri. Lakukan secara bertahap. Ujar Brian yang langsung dipatuhi oleh Nicole. Nicole berjalan pelan ke arah sang mama yang sejak tadi melihat ke arahnya dengan mata yang sudah basah. Mengapa mama malah menangis? Tanya Nicole langsung memeluk sang mama. Mama bahagia sekali melihat kamu sudah benar-benar sehat dan bisa berjalan lagi, sayang. Sahut sang mama sambil membalas pelukan Nicole. 1,5 jam kemudian, terlihat iring-iringan 3 buah mobil meninggalkan area rumah sakit dan langsung melaju di jalan raya menuju ke kediaman mamanya Nicole. Sementara itu di sebuah hotel mewah bintang 5 di kota Rhodes. Sepertinya siang ini adalah kesempatan aku. Gumam Austen sambil rebahan di ranjang hotelnya. Menurut orang suruhan aku, Sarah terlihat sedang mengendarai mobil menuju ke arah sebuah restoran mewah bergaya western. Aku harus ke sana sekarang juga. Ucap Austen sambil meloncat bangun dari tempat tidurnya. Austen segera meraih ponselnya dari atas nakas dan bergegas menghubungi asisten pribadinya. Siapkan mobil dan sopir, sekarang juga. Aku akan pergi makan ke restoran. Kamu juga ikut, bersiap-siaplah. Ucap Austen saat sambungan teleponnya tersambung. Baik Tuan Austen. Sahut si asisten pribadi, cepat dan singkat. Setelah menyatakan maksud dan tujuannya, Austen langsung menutup teleponnya. Tumben Tuan Austen ingin makan di luar pada jam segini? Biasanya dia selalu makan siang di hotel. Gumam si asisten pribadi sambil bergegas menelepon sopir mereka agar menunggu di lobi hotel. Si asisten pribadi memang layak bertanya-tanya dalam hatinya, karena selama beberapa hari berada di kota Rhodes, tuannya itu hanya mau keluar hotel saat matahari sudah tenggelam dan langsung menuju ke klub sekaligus kasino terbesar miliknya yang ada di kota Rhodes.
Tak lama kemudian, tampak mobil yang membawa Austen dan asisten pribadinya keluar dari area hotel dan melaju di jalan raya menuju ke arah restoran mewah milik Sarah. Situasi jalanan yang cukup padat siang itu membuat mobil Austen agak terhambat dan akhirnya sampai di restoran saat Sarah baru saja selesai menikmati makan siangnya. Sarah yang sedang membereskan tas tangannya dan bersiap untuk beranjak pergi dari ruangan itu langsung mengurungkan niatnya saat melihat petugas resepsionis restoran membuka pintu ruang makan VIP tersebut. "Ada apa?" tanya Sarah yang tiba-tiba saja merasakan firasat kurang baik. "Maaf Nona Sarah, ada seorang pria muda ingin bertemu dengan Anda," sahut si petugas resepsionis dengan hati-hati. "Siapa?" tanya Sarah lagi. "Pemuda itu mengaku bernama Austen dan berasal dari ibu kota. Maaf, kalau Nona tidak berkenan aku akan menyuruh dia pergi." Tukas si petugas resepsionis tampak agak khawatir. "Austen? Ada perlu apa dia jauh-jauh datang dari ibu kota kemari?" Gumam Sarah dalam hati sambil berpikir apakah akan menemui Austen atau membiarkan si petugas resepsionis restoran untuk mengusirnya pergi. "Bagaimana Nona Sarah?" Si petugas resepsionis kembali bertanya setelah beberapa saat lamanya Sarah terlihat diam dan belum juga merespon ucapannya barusan. "Antarkan dia masuk ke ruangan ini, tetapi sebelum itu minta para pelayan untuk membereskan semua yang ada di atas meja makan ini." Sahut Sarah akhirnya memutuskan untuk menerima Austen dan menanyakan maksud dan tujuan Austen yang tiba-tiba saja menemui dirinya secara langsung. "Baik, Nona Sarah." Tukas si petugas yang kemudian bergegas membalikkan badannya keluar dari ruang VIP. Setelah menyuruh 2 orang pelayan untuk membersihkan sisa-sisa hidangan di meja Sarah, si petugas langsung menuju ke meja kerjanya untuk menjemput Austen yang sedang menunggu di sana. "Silakan Tuan Austen mengikuti saya. Saya akan mengantarkan Anda untuk bertemu dengan Nona Sarah," ucap si petugas resepsionis begitu sampai di dekat Austen. "Oke, terima kasih." Tukas Austen berlagak ramah agar misinya bisa berjalan lancar. Mereka berdua berjalan cepat menuju ke ruang VIP khusus. "Silakan Tuan Austen, Nona Sarah menunggu Anda di dalam," ujar si petugas resepsionis sambil membuka pintu ruang VIP dan menahannya dengan tangannya. "Terima kasih," ucap Austen sambil memasuki ruangan. "Apa kabar Sarah?" sapa Austen begitu dia melihat Sarah. Austen langsung menarik sebuah kursi dan segera mendudukkan pantatnya tanpa merasa sungkan meski Sarah belum mempersilakan dia untuk duduk. Ada perlu apa kamu jauh-jauh datang dari ibu kota, Austen? Pasti bukan karena sekedar ingin menemui aku." Tanya Sarah datar, sama sekali tidak ada niat untuk bersikap akrab kepada Austen. "Tujuan utama aku memang untuk menemui kamu. Selain itu juga untuk mengecek bisnis aku yang ada di kota ini secara langsung," sahut Austen. "Aku ingin meminta maaf kepada kamu karena sudah bersikap tidak ramah saat aku bertemu kamu di kuil kakek buyut," sambung Austen. "Oh, aku pikir kamu akan kembali memberi aku ramuan aneh yang bikin pusing kepala," sindir Sarah. "Kalau cuma untuk meminta maaf saja, sebenarnya kamu tidak perlu ke sini karena aku sudah memaafkan kamu. Aku memaafkan semua perbuatanmu hanya karena kamu adalah saudara sepupu dari calon suamiku, Brian," sambung Sarah. Austen langsung tampak tertegun dan bingung karena dia sama sekali tidak pernah menduga jika Sarah akan berkata seperti itu. "Nah, karena keinginan kamu sudah kesampaian, silakan kamu pulang. Aku masih ada keperluan lain yang harus aku kerjakan segera," ucap Sarah dengan nada suara yang sangat dalam dan penuh tekanan karena dia sedang mengerahkan ilmu aneh yang diajarkan oleh si bocah tua. "Oh, iya. Terima kasih. Aku akan pulang sekarang," gumam Austen seperti orang linglung. Tanpa banyak bicara lagi, Austen segera berjalan keluar dari ruangan VIP tersebut dan langsung berjalan ke arah pintu keluar restoran. "Selamat jalan Tuan Austen," sapa petugas resepsionis saat melihat Austen lewat di depan meja kerjanya. Tanpa mempedulikan sapaan si petugas resepsionis,
Austen terus saja berjalan menuju ke arah tempat parkir mobilnya. Aneh sekali, mengapa Tuan Austen jadi cuek begitu? Padahal saat datang tadi sikapnya ramah sekali. Gumam si petugas resepsionis dalam hati. Ekspresi wajahnya terlihat bingung. Sopir Austen yang melihat majikannya keluar dari restoran dan berjalan ke arah mobilnya segera membukakan pintu mobil untuk Austen. Tanpa bicara sama sekali, Austen langsung masuk ke dalam mobil dan segera duduk di samping asisten pribadinya yang dari tadi setia menunggu tuannya. Sekarang kita akan pergi kemana lagi, Tuan Austen? Tanya di asisten saat Austen masih diam saja padahal sudah cukup lama berada di dalam mobil. Oh, kita mau kemana? Gumam Austen yang perlahan-lahan kesadarannya mulai kembali. Si asisten pribadi langsung tampak bingung saat mendengar ucapan Austen yang seperti orang sedang mengigau tersebut. Mengapa aku ada di sini? Gumam Austen lagi sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi saat pengaruh suara Sarah sudah mulai menghilang. Mengapa aku malah menurut saja saat disuruh keluar ruangan oleh Sarah? Aneh sekali. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Batin Austen diliputi rasa bingung. Apa urusan Tuan dengan Nona Sarah sudah selesai? Tanya si asisten pribadi. Cukup lama Austen terdiam karena tidak tahu mau menjawab apa. Bukankah itu Nona Sarah? Ucap si asisten pribadi sambil menunjuk ke arah pintu keluar restoran. Sang asisten pribadi memang sudah mengenal sosok Sarah karena dialah yang selama beberapa hari ini disuruh memata-matai Sir oleh Austen. Austen langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh si asisten. Dia melihat Sarah berjalan santai ke arah mobilnya yang diparkir tepat di samping pintu masuk yang merupakan tempat parkir khusus. Ikuti dia! Seru Austen tiba-tiba seperti baru saja tersadar dari sikap linglungnya. Baik Tuan Austen, sahut sang sopir yang segera mengikuti mobil Sarah yang sedang bergerak pelan meninggalkan pelataran parkir restoran. Austen sama sekali tidak menyadari jika ada satu mobil lain yang juga ikut bergerak mengikuti mobil Sarah dan sepertinya memang sengaja mengambil posisi di belakang mobil yang ditumpangi oleh Austen. Bab ke-384, bawa dia. Lucas, apa kita jadi makan siang di restoran milik Sarah? Tadi Sarah kirim pesan bahwa dia sudah selesai makan dan sekarang dalam perjalanan menuju rumah pamannya. Ucap Yasmin sambil memperhatikan mobil-mobil di depan mereka yang bergerak seperti semut saking pelannya. Jadi dong, Yasmin, aku sudah lapar sekali. Restoran milik Sarah adalah yang lokasinya paling dekat dari tempat ini. Apalagi aku tidak sempat sarapan tadi pagi. Ujar Lucas sambil berharap lalu lintas di depan mereka segera berubah lancar. Yasmin dan Lucas memang sedang terjebak macet di jalan raya yang menuju ke resto milik Sarah. Sebenarnya mereka berdua sudah ada janji dengan Sarah untuk makan siang bersama di sana. Tetapi karena jalanan macet begitu parah, rencana mereka akhirnya berantakan. Entah ada apa di depan sana yang menyebabkan mobil-mobil sampai menumpuk di sini. Gumam Yasmin. Hei, hei, hei! Apa kamu lupa dengan apa yang aku katakan kepada kamu kemarin? Tanya Lucas sambil terkekeh. Memangnya kamu bilang apa, Lucas? Aku benar-benar tidak ingat sama sekali. Sahut Yasmin. Hari ini adalah hari jadi kota Rhodes. Sejak tadi pagi, beberapa ruas jalan tertentu digunakan untuk karnaval. Otomatis akan terjadi pengalian arus kendaraan. Makanya jalanan di depan kita saat ini dipenuhi mobil. Tukas Lucas menjelaskan secara detil. Oh, iya. Aku baru ingat sekarang. Kalau tahu begini, harusnya kita tadi makan siang di kantin kantor saja. Keluh Yasmin yang sudah mulai terlihat jenuh. Ya sudah dinikmati saja. Sekali-sekali kena macet parah di kota yang sekecil Rhodes ini. Hibur Lucas sambil tangannya bergerak menyalakan radio untuk mencari informasi tentang kemacetan di depan mereka. Breaking news! Untuk seluruh warga kota Rhodes, terutama yang tinggal di pusat kota, dihimbau untuk sementara waktu tidak keluar rumah. Untuk yang sedang dalam perjalanan, diharap untuk tidak keluar dari kendaraan.
Terdengar suara penyiar dari sebuah stasiun radio yang fokus pada siaran berita dan lalu lintas. Ada apa ini? Gumam Lukas tanpa sadar. Himbauan ini, mohon untuk bisa dijalankan karena saat ini ada 2 ekor harimau dan 1 ekor singa milik rombongan sirkus dari ibu kota yang khusus didatangkan oleh wali kota Justin untuk memeriahkan hari jadi kota Rhodes, tiba-tiba saja terlepas dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Lanjut si penyiar radio. Ada-ada saja, ucap Yasmin sambil tersenyum geli. Nah gitu dong. Kalau kamu terus tersenyum seperti itu, aku rela terus duduk di sini sampai besok. Senyuman kamu itu lebih manis dari gula tetapi tidak bikin diabetes. Bahkan bisa mengobati orang stres yang sedang kena macet seperti aku. Goda Lukas sambil tersenyum lebar. Dasar tukang gombal. Tukas Yasmin. Akhirnya bisa jalan juga. Gumam Yasmin saat mobil mereka mulai bisa bergerak dengan agak cepat. 15 menit kemudian, mobil Lukas terlihat memasuki pelataran parkir restoran. Begitu turun dari mobil, Lukas dan Yasmin langsung berjalan memasuki restoran. Selamat datang, Tuan Lukas dan Nona Yasmin. Apa Anda akan menggunakan ruang VIP? Tadi Nona Sarah sudah menitipkan pesan kepada saya untuk membuka ruang VIP buat Anda berdua. Sapa petugas resepsionis yang langsung berdiri menyambut saat melihat Lukas dan Yasmin memasuki restoran. Tidak, terima kasih. Kami akan makan di ruangan biasa saja. Di sudut sana itu. Sahut Yasmin sambil tangannya menunjuk ke arah meja makan dengan 2 buah kursi di sudut ruang makan yang lumayan luas tersebut. Oke, silakan. Sahut si petugas resepsionis sambil memanggil seorang pelayan untuk melayani mereka berdua. Lukas, apa kamu tahu jika mobil kita tadi seperti dibuntuti oleh 2 buah mobil? Tanya Yasmin setelah mereka duduk di meja yang mereka pilih dan juga selesai memesan hidangan. Iya, aku tahu. 1 mobil Jeep, satunya lagi mobil jenis SUV warna hitam, betul kan? Tanya Lukas. Iya, betul. Apa kamu tahu siapa mereka? Yasmin langsung balik bertanya. Orang-orang yang berada di dalam mobil Jeep adalah para pengawal Dragon Corp. Sedangkan yang di dalam mobil SUV hitam, aku sama sekali tidak mengenal mereka. Tetapi firasatku mengatakan jika mereka adalah orang-orang suruhan Samuel. Sahut Lukas. Aku yakin, saat ini Samuel pasti sedang kebingungan dan juga galau karena kamu tidak mencari dia untuk membalas dendam dan juga tidak melaporkan dia karena telah melakukan tindakan penculikan. Makanya dia menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi gerak-gerik kamu, Lukas. Ujar Yasmin. Semoga saja Samuel dan Tuan Hardison bisa segera masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan oleh Brian untuk mereka berdua. Sekali tepuk, 2 lalat mati. Tukas Lukas berharap. Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang yang ada di dalam mobil hitam itu? Aku lihat mereka juga ikut masuk ke pelataran parkir restoran. Tanya Yasmin. Biarkan saja mereka. Biarkan Samuel menerima laporan dari mereka yang pasti akan membuat dirinya semakin bingung karena aku seperti tidak mempedulikan Samuel sama sekali. Sahut Lukas tanpa ragu. Sebenarnya Lukas memang sudah sangat tidak sabar untuk bisa segera melabrak Samuel yang telah berani mengganggu kedua orang tuanya. Bahkan Wilbert ikut merasa geram dan sudah siap untuk mengerahkan anak buahnya guna menghajar Samuel saat dia mendengar cerita Lukas tentang perbuatan Samuel terhadap dia dan keluarganya. Masih lekat dalam ingatan Lukas, apa yang diucapkan oleh Wilbert. Anak buahku sudah sangat mengenal siapa itu Samuel. Kalau Tuan Lukas setuju, aku akan menyuruh mereka untuk menghajar Samuel dan membuatnya seolah-olah sebagai keributan antar preman. Ucap Wilbert waktu itu. Tidak perlu Wilbert. Brian sudah mempunyai rencana khusus untuk Samuel dan juga Hardison. Sahut Lukas saat itu. Lukas, tiba-tiba saja aku merasa malas untuk balik ke kantor melihat kondisi